Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Taib ikhwah fillah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, para santri Ma'had Darul Ilmi dan juga para pemirsa Abu Hazim Channel, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quranil Karim, yang merupakan buah karya daripada beberapa ulama, seperti itu, yakni kompilasi dari para ulama, ya. Baik, ini cetakannya cetakan yang ke-6, ya, dari Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, dari kerajaan Saudi Arabia. Tapi ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentu yang paling pertama kita bahas adalah surah Al-Fatihah, ya. Suratul Fatihah ini Makkiyah. Makkiyah berarti dia diturunkan di fase Makkah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min maqasidis surah, ya, di antara maksud surat ini diturunkan ikhwafillah adalah tahqiqul ubudiyyatil khalisah lillahi ta'ala, yaitu mentahqiq, yaitu memastikan ubudiyah yang murni, penghambaan yang murni kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Jadi di antara maksud diturunkannya surat ini adalah untuk mentahqiq, memastikan ubudiyah yang murni atau penghambaan yang murni lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, ya. Bagaimana tafsirnya? Ya, kita baca dulu ayat per ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat yang kita pakai, yaitu Hafiz an Asim. Ini Bismillahirrahmanirrahim, ya, di qiraat Asim itu masuk ke ayat pertama surah Al-Fatihah. Baik. Bagaimana tafsirnya? Ya, kita lihat dulu. Summiyat surat Al-Fatihah liftitahi kitabillahi biha. Dinamakan surah Al-Fatihah karena kitabullah Al-Quran dibuka dengannya. Itu makanya disebut Al-Fatihah, surat pembukaan. Seperti itu. Wa tusamma Ummul Quran listimaliha ala mawdu'atihi, ya, dan dinamakan dengan Ummul Quran. Jadi Al-Fatihah ini juga dinamakan dengan apa? Ummul Quran, ya. Kenapa? Karena terkandung di dalamnya pada tema-tema seperti apa? Min tauhidin lillah, yaitu berupa tauhid, mentauhidkan Allah, yakni mengesahkan Allah, berupa min tauhidin lillah, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ibadah, dan juga berupa ibadah. Di sana dibahas tentang ibadah. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu, wahya a'zamu surah fil Quran, dia seagung-agungnya surah di dalam Al-Quran. Wahya sab'ul mathani, dan dia adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. As-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, ya. Jadi dinamakan Al-Fatihah kenapa? Karena membuka kitabullah, membuka Al-Quran dengannya. Makanya Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan, gitu ya. Kemudian selanjutnya dia dinamakan apa? Ummul Quran. Kenapa? Karena tema yang di dalamnya merupakan bentuk pentauhidan kepada Allah, ya, dan ibadah, dan selain daripada itu. Ini kan inti daripada Al-Quran Al-Karim, makanya disebut dengan Ummul Quran. Dia seagung-agungnya surat dalam Al-Quran, dan dia disebut As-Sab'ul Mathani, yang artinya apa? 7 ayat yang
ulama. Baik, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan yang Ar-Rahim. Yang bahasa kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Arti di bahasa kita begitu. Tapi sebenarnya bagaimana arti yang lebih dalamnya, ya? Maknanya seperti apa? Kita baca dulu. Yang pertama, bismillahi abda'u qira'atul Qur'an. Jadi dengan nama Allah aku memulai bacaan Al-Qur'an, ya. Musta'inan bihi ta'ala mutabarrikan bi dzikri ismihi, yaitu dalam rangka, ya, meminta i'anah atau i'anah isti'anah itu minta tolong, ya, dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan apanya? Namanya. Ya, jadi kalau bismillah ini memulai pembacaan dengan meminta tolong kepada Allah dan juga meminta berkah kepada Allah. Ya, maka tadammanatil basmalah thalatha min asma'illahil husna. Dan sungguh terkandung di dalam basmalah itu ada 3, ya. Ada 3 apa? Thalathatun min asma'il husna. 3 dari Asmaul Husna. Itu apa? Allah, ya. Yang kedua apa? Ar-Rahman, ketiga Ar-Rahim. Yang mana nama Allah ini ay al-ma'bud bihaqqin. Allah itu dimaknai al-ma'bud bihaqqin. Ya, wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Dan dia adalah nama Allah yang paling khusus. Ya, nama Allah Ta'ala yang paling khusus, ya. Al-ma'bud bihaqqin, ya. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Dia nama Allah yang paling khusus, ikhwanillah. Kemudian selanjutnya, ya, wala yusamma bihi ghairahu subhanah, dan tidak dinamai dengannya selain dia, ya, selain dia. Jadi tidak boleh yang selain dia itu dinamai dengan Allah, nggak boleh, ya. Orang muslim, ya, jangan sampai menamai, ya, selain Allah dengan nama Allah, nggak boleh, ya. Nama anak nggak boleh, nama sekolah nggak boleh, nama pondok nggak boleh, namanya Allah nggak boleh, ya. Oke. Selanjutnya, alhamdulillah, yang kedua Ar-Rahman. Ar-Rahman ini ay dzur-rahmah al-wasi'ah, pemilik rahmat yang luas artinya. Jadi Ar-Rahman adalah dzur-rahmah al-wasi'ah, pemilik rahmat yang luas, ikhwanillah. Ya, pemilik rahmat yang luas. Fa huwa ar-Rahman bidzatihi. Maka dia adalah Ar-Rahman bidzatihi, dengan zatnya. Jadi kalau Ar-Rahman itu sudah sifat zatiyahnya Allah. Ya. Rahmatnya itu sudah memang zatiyahnya Allah, zatnya Allah, sifat yang memang sifatnya Allah itu Ar-Rahman, ya. Kemudian selanjutnya Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim? Aidzur rahmah al-wasilah, pemilik rahmat yang sampai. Apa itu? Fahuwa yarhamu bi rahmatihi man syaa'a min khalqihi wa minhumul mu'minuna min ibadihi. Yaitu dia merahmati dengan rahmatnya siapa yang dia kehendaki dari makhluknya, ya. Dan di antara makhluknya itu adalah orang-orang beriman dari kalangan hamba-hambanya, ya. Jadi kalau Ar-Rahim ini hanya yang dia kehendaki, ya. Kalau Ar-Rahman itu ke siapa saja dari makhluknya, karena memang sudah sifat dzatiyahnya Allah. Sementara kalau Ar-Rahim bagaimana? Hanya kepada yang dia kehendaki, ya. Makanya Ar-Rahmah al-wasilah, rahmat yang sampai, sebutnya begitu. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, ya. Apa ini? Ats-tsana'ul kamilu, ya. Ya, ini adalah sanjungan yang sempurna, ya, pujian yang sempurna. Kemudian wa jami'u anwa'il mahamid min sifatil jalali wal kamali
hiya lillahi wahdah duna man siwa. Dan seluruh jenis, seluruh macam-macam ya dari pujian-pujian ya berupa sifat-sifat jalal, yakni keagungan dan kesempurnaan adalah milik Allah saja atau hanya untuk Allah saja, tidak kepada selainnya. Jadi sifat-sifat kesempurnaan tadi, keagungan tadi hanya dikembalikan kepada Allah, hanya milik siapa? Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Seperti itu. Ini sanjungannya hanya kepada Allah. Idh huwa rabbu kulli syai'in. Ya, ketika ia adalah Rabbnya kulli syai'in. Ya. Yaitu Rabb segala sesuatu. Allah SWT. Wa khaliquhu wa mudabbiruh. Dan dia adalah khaliqnya, penciptanya dan pengaturnya. Kemudian wal alamun, dan alam di sini adalah jam'u alam, jama' dari alam, wahum yakni kullu ma siwallah ta'ala. Mereka itu adalah segala sesuatu selain Allah, disebut alam. Jadi kalau misalkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alam di sini selain Allah semuanya disebut alam. Manusia, malaikat, jin, kemudian apa? Tumbuh-tumbuhan, hewan, gunung-gunung, lautan, bumi, langit, segala macam semuanya adalah apa? Sebutnya alam. Ya. Jadi segala sesuatu selain Allah adalah alam. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya ikhwahillah, ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, ya, sana'un 'ala Allah Ta'ala ba'da hamdihi fil ayatis sabiqah. Ini sanjungan atas Allah Ta'ala setelah memujinya ya di ayat sebelumnya. Kita lanjut ke bagian 4, Maliki Yaumiddin. Apa Maliki Yaumiddin? Malik yang menguasai, yang merajai hari pembalasan, ya, yang menguasai merajai hari pembalasan. Ini adalah tamjidun lillahi ta'ala, bentuk pujian juga untuk Allah Ta'ala, bi'annahul malik, dia itu pemilik, ya, pemilik likulli ma fi yaumil qiyamah, untuk segala sesuatu yang ada di hari kiamat. Haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a, ketika setiap jiwa tidak memiliki jiwanya sendiri sedikit pun, ya. Fi yaumiddin, di hari ad-din, yaitu yaumul jaza wal hisab, yaitu hari pembalasan dan hisab. Jadi kalau kita maknai Malik Yaumiddin, dialah pemilik hari pembalasan dan hisab. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah atau menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Apa itu artinya ikhwan? Nakhussuka wahdaka bi anwa'il ibadah wa ta'ah. Kami mengkhususkan engkau saja, ya, dengan jenis-jenis atau macam-macam ibadah dan ketaatan. Fala nusyriku ma'aka ghairak, ya. Dan kami tidak mensekutukan bersamamu selainmu. Wa minka wahdaka, dan darimu saja, natlubul auna, kami meminta pertolongan, fi kulli syu'unina, dalam setiap urusan-urusan kami, ya. Fabiyadikal khair, ya, maka di tanganmu lah al khairu kullu, kebaikan semuanya, ya. Wala mu'in siwak, dan tidak ada penolong selain engkau. Nah, itu ayat yang kelima, maknanya demikian. Bagaimana ayat yang keenam? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Maknanya ikhwan, dullana ila siratal mustaqim, ya, tunjukkan kami ke siratal mustaqim, wasluk bina fihi, dan jadikan kami itu menempuh jalan siratal mustaqim. Wa tsabbitna alaihi, dan teguhkan kami atasnya. Wazidna huda, dan tambahkan untuk kami hidayah atau petunjuk. Apa itu siratal mustaqim? Nah, ini harus tahu nih. Was-siratul mustaqim, sirat
al-mustaqim gitu ya, siratal mustaqim huwa tariqul wadih, dia adalah jalan yang terang, jalan yang jelas, alladzi la i'wijaj fihi, la i'wijaj fihi, yang mana dia tidak ada i'wijaj di dalamnya, tidak ada kebengkokan, tidak ada kegoncangan, ya. Wa huwal Islam, yaitu al-Islam. Siratal mustaqim itu adalah Islam. Alladzi arsalallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, ikhwan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, ya, bukan yang Engkau murkai atas mereka dan bukan pula yang sesat. Apa maknanya? Yaitu tariqul ladzina an'amta alaihim min ibadika bihidayatihim, ya, kan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, ya, yaitu jalan, ya, yang mana orang-orang itu yang Kau berikan nikmat atas mereka dari kalangan hamba-hambamu dengan hidayah. Seperti apa? Para nabi, para siddiq, para syuhada, ya, para salihin, ya, seperti itu, ya. Nah, dan juga yang senantiasa membersamai mereka, ikhwahullah, ya, yang mengikuti mereka, membersamai mereka. Ghairu tariqil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai. Alladzina araful haqqa wa lam yattabi'uhu kal yahud. Yang seperti apa yang Kau murkai itu? Yaitu mereka yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengikuti kebenaran tersebut, seperti orang-orang Yahudi, ya. Itu mereka tahu tentang yang benar tapi tidak ikut kebenaran itu. Wa ghairu tariqid dallin 'anil haqqi alladziina lam yahtadu ilaihi bi tafriṭihim fi talabil haqqi wa ihtida'i ilaihi kan nasara, ya. Dan bukan jalan orang yang sesat dari kebenaran, yang tidak mengambil petunjuk kebenaran tersebut, ya. Karena apa? Karena bermudah-mudahan untuk menyepelekan dalam rangka mencari kebenaran, ya kafillah, dan juga mencari petunjuk kepadanya, seperti Nasara, yaitu Nasrani, ya, demikian. Nah, itu ayat ke-7. Terakhir adalah faidah yang bisa kita ambil dari surah Al-Fatihah ini. Yang pertama, iftatahallahu ta'ala kitabahu bil basmalah. Allah subhanahu wa ta'ala ini memulai kitabnya dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, ya. Untuk apa? Liyursyida ibadahu ayyabda'u a'malahum aqwalahum biha talaban bi'aunihi wa taufiqih, ya, untuk menunjuki para hambanya agar memulai amal-amal dan perkataan mereka itu dengannya, yaitu dengan basmalah. Jadi amal kita, perkataan kita, yaitu dimulai dengan bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim, ya, seperti itu. Untuk apa? Untuk meminta tolong kepada Allah dan taufik darinya. Oke. Kemudian min hadji ibadillahi shalihin, ya, fi du'ai, ya, al-bad'u bitamjidillahi wa thana'u alaihi subhanahu thumma asy-syuru'u fi talab. Nah, di antara petunjuk, ya, terhadap hamba-hamba Allah yang saleh dalam berdoa kepada Allah, yaitu memulai memuji Allah dulu. Jadi kalau berdoa itu kita mulai muji Allah dulu, ya, menyanjung Dia subhanahu wa ta'ala, baru kemudian meminta, ya, baru kemudian meminta yang lainnya kepada Allah. Kemudian faedah yang ketiga, ya kawan, yaitu tahdzirul muslimin minat taqsiri fi talabil haqqi kan nasara ad-dallin. Ini menghati-hatikan kaum muslimin agar tidak meremehkan mencari kebenaran seperti orang-orang Nasrani yang sesat. Jadi mereka ini meremehkan, nggak mau ngaji, nggak mau nyari kebenaran, nggak mau dengar tentang ayat-ayat Allah, nggak mau seperti itu. Jangan. Kita pun sebagai seorang muslim jangan mengikuti jalan seperti mereka. Harus mau rajin ngaji,
harus mau rajin belajar agama, harus rajin ikut kajian, harus rajin untuk apa? Belajar seperti itu. Jangan seperti orang Nasrani, ya. Kemudian selanjutnya, ya, au adamil amal bil haqqi, atau enggak mau beramal dengan kebenaran, alladzi arafuhu kal yahud al maghdub alaihim, enggak mau beramal, ya, dengan kebenaran tersebut, ikhwanillah, yaitu yang mereka ketahui seperti Yahud yang maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah atas mereka. Orang Yahudi itu tahu tentang kebenaran, tapi mereka enggak mau mengamalkan kebenaran. Ya, tahu tentang kebenaran Islam tapi enggak mau masuk Islam. Tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad tapi enggak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Yahudi begitu. Kemudian yang terakhir faedahnya adalah dallatis surah ada anna kamalal iman yakunu bi ikhlasil ibadah. Surah menunjukkan bahwasanya kesempurnaan iman itu adalah dengan mengikhlaskan ibadah lillah, hanya untuk Allah Ta'ala saja. Ya. Kemudian selanjutnya wa talabil aun minhu, dan minta pertolongan darinya wahdah saja. Duna siwah, ya, bukan kepada yang lainnya. Ya. Jadi ini surat menunjukkan bahwasanya kesempurnaan iman itu hanya dengan ikhlas ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala saja dan meminta pertolongan darinya saja, bukan kepada yang lainnya. Baik. Hada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.